Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih bisa mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Santi, ada Santi? Ada, Bu. Iya, silakan untuk Santi, ketua kelasnya, memimpin dulu doa ya. Sila berdoa mulai. Selesai. Oke. Baik, sebelum dimulai kita absen dulu ya. Cek kehadiran dulu. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada, Bu. Ada, siapa? Irfan. Irfan, kenapa Irfan? Sakit, Bu. Sakit? Oh, sakit apa ini Irfan? Panas. Panas. Katanya batuk pilek juga, enggak? Iya. Oh iya. Covid. Corona enggak? Enggak, Bu. Enggak, udah di swab? Udah. Udah ya, alhamdulillah. Kita doakan ya, semoga Irfan bisa cepat sembuh dan kembali bersekolah. Ada lagi yang tidak hadir selain Irfan? Ada, Bu. Siapa? Kok banyak sekali nih yang tidak hadir? Jokowi. Maaf, Guru. Iya. Kenapa Anda telat? Ayo sedikit masuk duduk. Udah ya? Gak ada lagi ya? Hanya Irfan. Baik. Oke. Sudah selesai ya tadi absennya. Sekarang Ibu mau tanya dulu ya. Ada yang ingat tidak? Kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang ingat? Ya? Enggak. Tidak? Oke. Ibu ingatkan lagi ya, kemarin itu kita membahas tentang struktur dan fungsi sel pada sistem reproduksi. Iya ya. Sekarang apa yang akan kita bahas? Nah, ada yang tahu tidak apa itu KB? Ada yang tahu nggak? Apa itu KB? Oh, Masya Allah. KB itu keluarga berencana. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang KB? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nah, KB sendiri, Ibu jelaskan dulu ya. KB merupakan suatu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Ya, KB ini sangat penting. Kenapa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sebelum kita lanjut, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Yaitu siswa mampu menjelaskan tujuan dan pentingnya KB untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui literasi dengan benar. Oke. Ibu akan coba menampilkan sebuah gambar. Bisa dilihat ya. Nah, coba apa keterkaitan antara gambar di sebelah Ibu ini dengan materi yang akan kita pelajari? Ada yang tahu? Ya? Iya, betul. Iya, boleh. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu lagi atau nggak? Nggak ada yang tahu? Iya. Nah, dari gambar berikut dapat kita lihat ibu hamil yang merupakan bentuk dari hasil fertilisasi antara sel sperma dan sel telur. Seorang ibu yang sedang dalam kondisi hamil harus mampu menjaga kehamilannya dengan baik agar bayi yang dikandungnya dapat dilahirkan dengan baik. Nah, anak-anak, membentuk keluarga juga harus direncanakan. Kenapa? Agar keluarga sehat dan sejahtera. Nah, tahukah kalian bahwa suatu pertumbuhan penduduk dapat ditanggulangi dengan apa? Dengan program program KB ya. Apa itu KB? Keluarga berencana. Dan untuk menerapkan prinsip sistem reproduksi dan salah satunya untuk meningkatkan hidup sumber daya manusia dengan melalui apa? ASI eksklusif ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana menunda suatu kehamilan seseorang? Bagaimana? Ada yang tahu tidak? Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ini.
kontrasepsi. Aduh ya Allah. Berbelok tidak apa-apa ya. Dengan cara kontrasepsi, ya. Jadi, alat kontrasepsi ini ada banyak jenisnya ya. Apalagi di era sekarang, di zaman sekarang banyak sekali alat kontrasepsi ya. Apa itu kontrasepsi? Ada yang tahu kontrasepsi? Kontrasepsi? Tidak ada. Kontrasepsi itu berasal dari kata kontra, berarti apa? Mencegah. Ya, menolak atau mencegah atau juga melawan. Jadi, kontrasepsi yaitu suatu bentuk pencegahan pembuahan, fertilisasi atau kehamilan secara sengaja. Dapat dicapai dengan berbagai cara. Ada beberapa metode kontrasepsi untuk mencegah pelepasan telur dan sperma dewasa dari gonad. Metode ini mencegah pembuahan dengan menjaga sperma dan telur tetap terpisah dan tidak pernah apa? Bertemu, ya, atau menyatu. Dan metode yang lain lagi mencegah implantasi embrio atau menyebabkan aborsi embrio. Baik, kontrasepsi ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu ini. Kontrasepsi apa? Bisa dibaca? Kontrasepsi sementara. Yang kedua, ini. Ada apa ini? Kontrasepsi permanen. Ada yang tahu? Apa itu kontrasepsi sementara? Apa itu kontrasepsi permanen? Sementara ya, permanen bertahan lama gitu ya. Kontrasepsi sementara itu cara mencegah kehamilan dengan alat dan juga bisa dengan tanpa alat. Tanpa alat ini bisa dilakukan dengan cara senggama terputus dan juga sistem kalender serta pil vagina. Sedangkan bila menggunakan alat bisa dilakukan dengan kondom atau diafragma dan AKDR atau AUD. Begitu. Apa itu AKDR? Ada istilah tadi AKDR. A K D R. AKDR, apa itu AKDR? AKDR itu singkatan. Ya. Alat kontrasepsi dalam rahim. Gitu. AKDR bagi banyak kaum wanita merupakan alat kontrasepsi yang terbaik. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya pil. Kalau pil kan harus setiap hari diingat ya, kapan harus diminum dan lain sebagainya. Bagi ibu yang menyusui, AKDR tidak akan mempengaruhi isi, kelancaran ataupun kadar air susu ibu tersebut, ASI-nya gitu. Adapun jenis-jenis AKDR ini di Indonesia ada 4 jenis ya. Apa saja tadi jenis-jenis AKDR di Indonesia? Ini ya. Yang pertama, koper T. Apa itu koper T? AKDR ini berbentuk T, makanya dinamakan T. Terbuat dari bahan apa? Polietilen, di mana pada bagian vertikalnya diberi lilitan kawat tembaga halus. Yang kedua ada apa? Copper 7 ya. Copper 7 ini AKDR ini berbentuk angka 7, makanya dinamakan copper 7 ya. Dengan maksud untuk memudahkan pemasangannya. Fungsinya sama seperti halnya lilitan tembaga halus pada sini, copper T gitu. Cuma yang membedakan adalah bentuknya saja. Bentuknya angka 7 ya. Yang ketiga itu ada multi load AKDR. Apa itu? Ini terbuat dari plastik polietilen dengan 2 tangan kiri dan kanan berbentuk sayap yang fleksibel. Gitu ya. Yang keempat ada lipes loop AKDR. Yang terakhir ini terbuat dari bahan polietilen, bentuknya seperti spiral ya, spiral atau huruf S bersambung, spiral yang begitu ya. Bentuknya ini seperti spiral. Begitu. Kontrasepsi sementara ini bisa juga dengan obat ya, atau bisa diartikan gitu, kontrasepsi itu adalah obat pencegah kehamilan yang pemakaiannya dilakukan dengan suntikan. Dengan cara apa? Menyuntikkan obat tersebut pada wanita subur gitu.
Nah, obat ini berisi DMPA. Apa tuh DMPA? Depomedorski progesteron acetate. Nah, penyuntikan ini dilakukan pada otot atau intramuskuler di bokong, gluteus yang dalam di bokong, gluteus yang dalam atau pada pangkal. Oh iya, lalu AKDR ini memiliki efek samping ya, mempunyai efek samping. Di antaranya apa? Tidak datang haid, kemudian pendarahan yang mengganggu, sakit kepala, mual-mual, muntah ya, rambut rontok, berjerawat, kenaikan berat badan, dan hiperpigmentasi, begitu ya. Kemudian di kontrasepsi sementara ini bisa dengan pemakaian kondom atau diafragma. Apa itu? Ini merupakan salah satu cara sederhana yang merupakan alat pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di masyarakat. Gitu. Kondom adalah suatu kantung karet tipis, biasanya terbuat dari lateks, tidak berpori, dipakai untuk menutupi zakar sebelum berhubungan, begitu ya. Yang kedua tadi ada kontrasepsi itu, ada yang sementara dan yang kedua ada permanen. Kontrasepsi permanen adalah dengan jalan, bagaimana jalannya? Dengan jalan operasi steril, baik pada laki-lakinya maupun pada wanita. Kontrasepsi permanen laki-laki disebut dengan apa? Vasektomi, ya, disebut dengan vasektomi. Ya. Vasektomi. Nah, vasektomi sterilisasi pada pria dan pada wanita disebut dengan apa? Tubektomi. Pakai T ya. Ini gimana? Nah, tubektomi. Apa ya, miring-miring? Tubektomi. Pada umumnya kita kenal dengan sebutan istilah KB steril ya. Dua istilah tadi kita biasanya dikenal dengan istilah KB steril. Lalu apa itu tubektomi dan vasektomi? Ada yang tahu? Iya. Tubektomi itu adalah setiap tindakan pada kedua saluran sel telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Kalau vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi fase deferensia. Lalu transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak akan terjadi. Begitu ya. Baik, apakah di sini sudah duduk berkelompok? Sudah? Iya, bagus kalau sudah. Nah, Ibu akan memberikan sebuah LKPD untuk dikerjakan berkelompok ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah ya? Silakan dapat disimak dulu oleh teman-teman semuanya ya, LKPD-nya. Diperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD-nya. Setelah disimak pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, silakan mencari jawaban untuk LKPD tersebut, untuk pertanyaan tersebut di dalam buku yang kalian pegang, atau bisa dari referensi lain, buku-buku lain, atau juga bisa dari internet ya. Nah, tadi di LKPD tersebut ada berapa pertanyaan? Ada 3 ya, 3 pertanyaan ya. Silahkan boleh sekarang setelah mencari referensi untuk jawaban atas pertanyaannya, silahkan sekarang untuk dijawab pertanyaannya ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana, semuanya sudah kan menyelesaikan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, baik, sekarang kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2. Oke, boleh. Sini, boleh ke depan. Silahkan. Langsung aja, Bu. Ya, silahkan. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari hasil dari diskusi kami gitu. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan diskusinya. Bagus ya, kelompok 2 tadi sudah berani ke depan dan menjelaskan tentang jawabannya. Namun ada
ada beberapa yang harus kita diskusikan ya. Tadi ada beberapa yang keliru ya. Di nomor pertama ya, jenis-jenis alat kontrasepsi dan penjelasannya. Tadi ada yang tertukar ya antara koper T dan koper 7 ya, koper 7. Nah, bahwa koper T ini berbentuk apa? T ya, diingat ya karena ini namanya T. Koper 7 itu berbentuk apa? Angka 7 ya, 7 ya. Jangan sampai terbalik ya, kan di sini namanya sudah sangat jelas ya. Oke, sudah di penghujung ya, penghujung pelajaran. Di sini adakah yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Boleh, silakan Siti. Jadi KB itu sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Iya betul, Masya Allah ya, bagus ya. Betul ya apa yang dikatakan Siti, bahwa KB itu sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena pada zaman sekarang itu pertumbuhan penduduk mengalami perkembangan pesat dengan lahan hidup yang sama, yang tetap. Maka pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah ya yang tadi kita sebutkan di awal, ada masalah sandang, pangan, papan, serta kesehatan. Nah, untuk mengatasi ini semua, maka harus ada program keluarga berencana. Supaya apa juga? Supaya tercipta keluarga yang sehat dan sejahtera, begitu ya. Dapat dipahami ya? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi pada hari ini. Tugas untuk minggu depan ya, hanya membaca saja mengenai materi yang akan kita bahas selanjutnya ya, yaitu mengenai apa? Materi selanjutnya kita akan membahas tentang peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia, pemberian ASI melalui apa? Pemberian ASI eksklusif ya. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.